Baiklah, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk sesi kedua. Sebelumnya, sesi pertama kita bicara tentang manusia dan peranan, terutama tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh Indonesia yang merubah dunia, yang merubah Indonesia. Terakhir pertemuan kita yaitu Bung Karno, ya, Bung Hatta, ya, para penemu-penemu itu merubah dunia. Ya. Nah, sekarang sesi kedua ini kita bicara tentang konsep sejarah. Ya. Nah, konsep sejarah itu pada dasarnya ada 3 konsep. Konsep yang pertama adalah konsep perubahan. Perubahan ini artinya adalah peristiwa yang terjadi sebenarnya suatu perubahan dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Apakah dalam kehidupan kita ini ada perubahan? Coba lebih jelasnya kita tayangkan film tentang perubahan zaman. Kita saksikan. Disimak. Ini nanti ada perubahan enggak? Tayangan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Baiklah, itu cuplikan filmnya. Kita lihat ke materi selanjutnya. Tadi filmnya sudah kamu lihat. Apakah ada perubahan dalam tayangan film itu? Ayo diingat-ingat sebentar. Kamu jawab, ada perubahan enggak? Tentunya ada, ya. Jadi perubahan itu kan sebelum 17 Agustus 45 itu kita disebut zaman penjajahan. Tapi setelah 17 Agustus 45 itu zaman kita sekarang disebut zaman kemerdekaan. Tentunya apa yang kita lakukan lebih enak, kemerdekaan atau dijajah? Ayo dipikirkan. Tentunya lebih baik kita merdeka, kita kemana-mana tidak ada yang melarang dalam hal positif. Ya? Nah, yang kedua, konsep yang kedua adalah waktu. Waktu ini terdiri dari hari, jam, tanggal, bulan, dan tahun. Jadi waktu ini terdiri dari hari, jam, tanggal, dan tahun. Artinya, peristiwa yang terjadi ya, hanya sekali dan tidak dapat terulang kembali. Sehingga sejarah disebut unik. Ya. Contohnya 10 November 1945. Itu terjadi sekali. Tidak mungkin terulang kembali. Ya mungkin tanggal, bulan, hari, ya mungkin itu sama. Tapi apakah tahunnya sama? Tidak. Makanya sejarah itu terjadi sekali. Tidak bisa terulang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, waktu dalam sejarah disebut unik. Ya. Yang ketiga adalah kontinuitas. Arti kontinuitas ini adalah terus-menerus, berkesinambungan, tidak berhenti. Oleh karena itu, peristiwa akan muncul. Ya, jadi peristiwa itu akan memunculkan terjadinya peristiwa lainnya. Contoh, Orde Lama dengan Presiden Soekarno. Singkat cerita,
Orde Lama runtuh. Maka muncul Orde Baru. Ya, sebagai penampil, sebagai tokohnya adalah Soeharto. Proses Soeharto memimpin Indonesia jatuh. Maka memunculkan lagi sekarang orde apa? Orde Reformasi. Ya. Jadi kontinuitas itu peristiwa akan muncul untuk peristiwa yang lainnya. Jadi peristiwa itu tidak berhenti, maka akan memunculkan peristiwa yang lainnya. Itu kontinuitas. Kemudian unsur-unsur sejarah. Ini juga ada 3. Yang pertama adalah manusia. Manusia ini aktor sejarah, aktris sejarah. Walaupun Patih Gajah Mada punya anjing yang pintar, maka anjingnya tidak dimasukkan dalam sejarah. Karena aktornya, unsur sejarah itu adalah manusia. Nah. Kemudian yang kedua, ruang. Ruang itu di mana peristiwa itu terjadi. 10 November 45 itu ruangnya terjadi di Surabaya, tidak mungkin di Bandung. Ya. Yang ketiga adalah konsep waktu. Waktu itu tanggal, bulan, tahun. Peristiwa yang terjadi, ya, itu kapan? Jadi peristiwa itu kapan terjadi? Ya, itu waktu. Ya, kapan terjadi? Ya. Baik, saya kira materi pada hari ini tentang konsep sejarah itu ada 3 unsur tadi. Ya. Kemudian atau 3 unsur tadi, yaitu yang pertama perubahan, kedua waktu, yang ketiga adalah kontinuitas. Tolong diperhatikan. Kemudian ada unsur-unsur sejarah. Ini adalah manusia, aktornya, aktrisnya. Kemudian ruang. Ini di mana peristiwa itu terjadi? Ya, di mana peristiwa itu terjadi? Waktu. Kapan peristiwa itu terjadi? Ya. Saya kira untuk sesi kedua sejarah peminatan kelas 10 IPS saya akhiri sampai di sini. Oleh karena itu sesi yang ketiga akan saya tampilkan besok pagi. Semoga sesi pertama, sesi kedua hari ini bisa menjadikan edukasi buat pembelajaran sejarah peminatan. Sehingga kalian bisa menguasai materi bab 1 ini dengan baik, sehingga nanti saat ada ulangan, ada penilaian harian, kamu mendapatkan nilai yang kita banggakan. Saya kira materi pagi hari ini sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar di rumah. Terima kasih.